Ainas shaimun, ainas shaimun. Mana yang biasa puasa, mana yang biasa puasa. Nah, kalau yang nggak bisa ngaku-ngaku, Bu. Kan mulutnya dikunci, nggak bisa saya gitu, nggak. Itu amalnya langsung yang terbiasa, membentuk keadaan tubuh, amal itu yang membawa tubuh dia bangkit. Karena mulut dikunci. Yo yang ngaji Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim. Atau kallimuna wa tashhadu. Nah, mulutnya nggak bisa jawab. Badan yang biasa beramal itu langsung bangkit masuk. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk tutup rapat. Nanti ada pintu namanya pintu tahajud, babut tahajud. Gak akan masuk lewat situ kecuali yang rajin tahajud. Ada pintu namanya babus sedekah. Pintu sedekah. Gak masuk lewat situ kecuali yang rajin sedekah. Nanti ini jumlahnya ada 8. Berurutlah dari 8 amal soleh ini, 8 nama pintu surga berdasarkan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertingginya nanti disebut dengan Firdaus, tengah-tengahnya yang indah disebut dengan Aden. Jadi surga itu nanti ada Darussalam, Jannatun Naim, tengah-tengahnya ada surga Aden, itu tamannya yang paling indah. Tertingginya surga Firdaus. Nah, ada orang yang serombongan tadi, kembali ke awal, itu diperintahkan oleh Allah masuknya lewat tamannya dulu yang tengah-tengah. Sehingga kelihatan semua keindahan surganya. Lalu diminta dia naik masuk lewat surga itu, mengelilingi semua surga. Ke setiap pintu surga. Dan dahsyatnya diperintahkan malaikat semua untuk berbaris di setiap pintu surga, memberikan selamat kepada golongan ini karena berhasil menunaikan amal saat di dunia dan mendapati kenikmatan yang tadi diberikan. Itulah di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada ayatnya? Baik. Ada satu rombongan di antara hamba Allah yang masuk surga lewat surga Aden. Keindahan tamannya. Pelan-pelan ya. Nanti saya berikan rahasianya. Jadi di antara kita saja ya. Kenapa harus dibalas dengan taman yang indah dulu? Ada sekelompok manusia, hamba Allah, itu lelahnya, capeknya, pengorbanannya, pikirannya, tenaganya saat dia di dunia itu dibalas oleh Allah, dihilangkan semua, masuk lewat yang paling indah dulu, lihat taman. Ibu kalau sedang capek, lelah dengan suami, dengan keluarga, akhir pekan biasanya kemana? Rekreasi kan? Ya kan? Rekreasi itu untuk apa? Melepas penat, melepas lelah. Terkadang kan ada yang olahraga, ke taman, jalan, dan sebagainya. Itu prinsipnya. Jadi ada orang yang penat, capek, lelah saat di dunia, karena punya amal saleh, dan dia berusaha untuk mendapat ridha Allah, cari bekal untuk pulang. Itu ketika pulang, dihilangkan oleh Allah semua penat, lelahnya, baru lihat saja sudah lupa dengan semua capeknya. Saking indahnya. Ya, makanya disebutnya Aden. Dan sering diambil jadi nama-nama kekinian. Ya, ada yang namanya Aden, Eden, kan? Eden Hazard ya, pemain bola itu kan, yang Chelsea kalau nggak salah pindah ya. Sekarang di Arab itu. Saya nggak pernah nonton Bu, tapi saya hafal. Ya. Masuk lewat situ, perhatikan kalimatnya. Wa man salaha min abaihim. Tapi Allah tidak menghendaki dia masuk sendirian. Gandeng ayah ibumu yang saleh. Pelan-pelan ya. Wa azwajihim, gandeng pasanganmu yang saat di dunia itu kompak menyiapkan itu. Ini poinnya. Wa dzurriyyatihim, dan keluarga keturunan besar mereka di belakang. Ikut semua. Plus dzurriyyah itu bisa diartikan keturunan sampai dengan ke bawah. Bisa nanti cabangnya yang teman-teman kumpul tadi itu. Belum selesai. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan diperintahkan malaikat itu berbaris di setiap pintu surga menyambut rombongan parade ini masuk. Lalu mereka mengatakan, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Selamat, tidak semua bisa masuk lewat sini dan tidak semua hamba Allah bisa melalui jalur ini yang disambut semua malaikat.
Karena Anda bisa masuk sini, sabar saat beramal soleh di dunia. Fani'ma uqbad dar, sekarang nggak ada lelah lagi, nggak ada capek lagi. Silahkan nikmati satu tempat yang tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun. Ini nggak apa-apa, biar aja, ya. Nggak apa. Nah, kalau saya sudah biasa, anak-anak itu barangkali malaikat yang sedang menyamar. Ya, bagus. Ya. Bentar. Balik lagi. Nanti Ustadz ada tebak-tebakan ya, sayang. Anaknya Bu ya, bukan ibunya yang sayang. Anaknya. Nanti kita tebak-tebakan ya. Balik sini. Apa amalannya? Sampai dia bisa masuk ke dalam surga dengan semua apresiasi tadi. Tafsirnya banyak. Tapi saya ingin khususkan untuk amalan ibu-ibu saja. Saya ulangi, saya ingin khususkan untuk amalan para ummahat dulu. Sudah? Nanti kalau detailnya banyak, ada ahli Quran, ya, ada amalan khusus dia yang terkait dengan masjid, dengan sedekah macam-macam. Untuk perempuan, amalan tertingginya sehingga mampu oleh Allah diberikan apresiasi tertinggi ketika masuk surga adalah meneladani keteladanan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, meneladani keteladanan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saat tema ini dituliskan dan disebarkan, bukan sekedar mengajak ibu untuk belajar, tapi visi besarnya diharapkan ini bisa menjadi kurikulum yang setelah pengajian ini diikuti, diteladani, dengan harapan saat pulang kita mendapatkan apa yang Allah janjikan lewat Quran tadi. Jelas ya? Paham? Baik, kalau sudah jelas, sudah paham, kita akhiri pertemuan kita. Jelas tidak? Oh, belum. Baik. Yuk kita mulai. Ini inti materi kita. Jadi saya antarkan lewat mukaddimah tadi untuk supaya kita memahami dulu kenapa mesti belajar tema ini. Kalau kita langsung masuk ke temanya, ibu nggak akan dapat feel-nya. Kenapa sih harus bahas itu? Apa keutamaannya? Nah, dibiasakan kita masuk lewat akarnya supaya kita mengerti inti pelajarannya. Yuk kita mulai Quran surah ke-33 Al-Ahzab. Dari ayat 52 dulu. Gue bawa mushaf ya. Halaman 425 coba. Paling kanan di pertengahan. Oh ya, apa? Oh, jangan sibuk sini aja. Udah, anak ibu di tempat aja, cukup satu aja ya. Nah, udah. Sudah? Ada? Ayat 52 sudah? Halaman 425. Oke. Baik, yuk lihat baik-baik. La yahillul lakan nisa'u min ba'du. Ada ayatnya? Baik. La yahillu lakan nisa' min ba'd. Sampai situ dulu pelan-pelan. Ibu dan juga teman-teman ikhwan yang mungkin bergabung, para ayah yang ada di luar dan di depan. Nabi itu oleh Allah dari sejak sebelum kelahiran, kemudian lahir, tumbuh berkembang, sampai berumah tangga, sampai meninggal, itu semuanya oleh Allah sudah diberkahi perjalanan hidupnya. Dan dijadikan role model semuanya. Satu-satunya manusia yang sebelum lahir, berkehidupan sampai wafat, yang dijadikan semua perjalanannya itu teladan, itu cuma Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, oleh Quran ditetapkan dengan nama uswah. Itu nanti kalau kita mundur sedikit, Quran surah 33 ayat 21, kita temukan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah,
Aku tetapkan semua yang melekat pada Rasulullah. Ingat semuanya ya, termasuk namanya. Makanya nanti namanya itu kenapa semuanya nama sifat, bukan nama zat.